Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal proyek kelas yang berjudul Pemeta Rencanaan Teknologi Mining Ice dalam proses penambangan batu bara di PT Fajar Anugrah Dinamika. Dengan anggota kelompok Fahri Muhammad dan saya sendiri, Melda Febri. Next. Pada proposal proyek kelas ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Yang kedua adalah bab 2 yang berisi tentang landasan teori yang digunakan. Dan yang terakhir, bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian yang digunakan. Next. Yang pertama, latar belakang. PT Fajar Anugrah Dinamika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan dengan spesialisasi pada penambangan batu bara, teknik pertambangan, manajemen proyek, dan eksplorasi pertambangan. Dalam proses operasi bisnisnya, penambangan banyak tahapan yang dilakukan dan memiliki potensi dan bahaya risiko terjadinya kecelakaan kerja. Dampak dari terjadinya kecelakaan kerja mengakibatkan kerugian besar bagi pekerja, keluarga, serta perusahaan. Dengan landasan meningkatkan aspek keselamatan kerja, PT Fajar Anugrah Dinamika menerapkan inovasi Mining Ice untuk meningkatkan pengawasan di area kritis lokasi pertambangan. Mining Ice merupakan inovasi teknologi dengan menggunakan CCTV untuk mendukung pemantauan kegiatan penambangan dari titik pengamatan atau viewpoint yang visualnya dapat dilihat langsung melalui monitoring room. Untuk mendukung tujuan adanya inovasi teknologi Mining Ice di area kritis penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kesiapan teknologi dan penyusunan peta rencana atau road mapping teknologi untuk memberikan kerangka rencana pengembangan teknologi ke depannya. Yang kedua, rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, rumusan masalah pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan implementasi teknologi dan inovasi dapat memudahkan industri untuk melakukan pengawasan menggunakan Mining Ice. Yang kedua, bagaimana tahapan penerapan konsep teknologi dan inovasi pada Mining Ice untuk mempermudah monitoring di area pertambangan. Kemudian kita akan membahas tujuan penelitian. Di sini ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yang kami ambil adalah 1. Mengukur tingkat kesiapan teknologi implementasi Mining Ice di area kritis pertambangan. Yang kedua, menyusun peta rencana teknologi dan inovasi Mining Ice untuk pengembangan ke depannya. Next, manfaat penelitian pada proyek kelas ini. Yang pertama, sebagai referensi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan teknologi dan inovasi sistem monitoring dan deteksi area kritis di pertambangan. Kedua, membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan teknologi dan inovasi CCTV Mining Ice untuk monitoring area kritis pertambangan. Next. Kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu dasar teori. Yang pertama kita akan membahas tentang CCTV Mining Ice. CCTV Mining Ice merupakan konsep digital pengawasan menggunakan teknologi kamera CCTV. Inovasi teknologi ini dilakukan untuk memantau operasi pertambangan. Kamera CCTV digunakan dan terintegrasi dengan monitoring room untuk memantau kegiatan dari titik pengamatan. Kemudian kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah model bisnis untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis serta kerangka bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok yang saling berkaitan. Blok-blok ini berisikan elemen-elemen penting yang menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan nilai dan
mendapatkan manfaat dari para pelanggannya. 9 blok ini antara lain, yang pertama adalah customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga adalah channel, yang keempat adalah customer relationship, yang kelima revenue streams, yang keenam adalah key resource, yang ketujuh adalah key activity, yang kedelapan adalah key partnership, dan yang terakhir adalah cost structure. Next. Kemudian kita membahas tingkat kesiapan teknologi. Secara umum, tingkat kesiapan teknologi atau teknologi readiness level pada dasarnya dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi untuk diterapkan dalam dunia nyata dan diadopsi oleh pengguna. Dalam konsep NASA, tingkat kesiapan teknologi dibedakan atas 9 kategori tingkatan. Yang pertama adalah prinsip dasar, yang kedua formulasi konsep atau aplikasi teknologi, yang ketiga pembuktian, bisa dilihat dalam tabel berikut. Next. Yang keempat adalah validasi kode komponen atau breadboard validation. Yang kelima adalah validasi kode. Yang keenam adalah demonstrasi model atau prototype system. Next. Yang ketujuh adalah demonstrasi prototype system. Yang kedelapan adalah setelah sistem telah lengkap dan memenuhi syarat, dilakukan pengujian demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Kemudian sistem benar-benar teruji terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Next. Konsep TKT dari NASA yang tadi udah dijelaskan pada dasarnya mencerminkan suatu skala atau satu dimensi yang digunakan bagi suatu ukuran kematangan teknologi. Untuk pengembangan dimensi, maka pertimbangan penting lain seperti misalnya menyangkut tingkat kesulitan lead bank, dukungan, interoperabilitas, kemampuan produksi, kesiapan konsumen menerima, bahan kepemimpinan korporasi, dan faktor pertimbangan penting lainnya dapat dikembangkan lebih lanjut. Next. Baik, berikutnya kita lanjut ke pemetaan perencanaan. Jadi pada dasarnya teknologi road mapping adalah proses perencanaan teknologi yang bersifat needs driven untuk membantu mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan beberapa alternatif untuk memenuhi serangkaian kebutuhan produk. Jenis roadmap sebenarnya beragam. Secara umum, EISDISR 2001 membedakan roadmap atas 3 jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, industri, yaitu menentukan sasaran-sasaran pasar yang lebih luas yang berlaku bagi suatu sektor keseluruhan dan memberikan fokus bagi industri untuk mengidentifikasi dan memperhatikan pasar, regulasi, dan hambatan lain bagi pertumbuhan, serta menentukan sehimpunan tindakan dari kalangan industri secara jelas. Kemudian yang kedua, teknologi, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mempromosikan pengembangan aktivitas kolaboratif dalam dan antar industri untuk mengisi kesenjangan teknologi dan atau menangkap peluang-peluang yang terkait dengan teknologi. Kemudian ketiga, produk level, yaitu memberikan suatu kajian teknologi yang bersifat jangka panjang dan komprehensif tentang kebutuhan produk masa depan kepada para manajer bisnis. Jenis ini memuat deskripsi lengkap lini produk, divisi, atau kelompok pengoperasian suatu organisasi. Berikutnya adalah kerangka tahapan pemetaan rencanaan yang terdiri dari proses pemetaan rencanaan lingkungan, proses pemetaan rencanaan produk, dan proses pemetaan rencanaan teknologi. Nah, pada gambar berikut menjelaskan tentang keterkaitan antara proses pemetaan rencanaan dengan arsitektur inovasi dalam kerangka Bacar. Dapat dilihat pada grafik berikut
yang bersumber dari Bacar tahun 2002, dikutip dari Taufik 2003. Berikutnya adalah terkait keterkaitan TKT dengan pemetaan rencanaan. Pada gambar di sebelah kiri, kita dapat melihat keterkaitan TKT dengan teknologi roadmap, di mana TKT terdiri dari level 1 hingga level 9, dan pada gambar sebelah kanan adalah TKT dan fungsi pengembangan prototipe dalam teknologi. Gambar ini dikutip dari Taufik 2005. Berikutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, kita akan membahas terkait flowchart dari penelitian ini. Yang pertama adalah menentukan topik, kemudian berikutnya adalah studi literatur yang terdiri dari tingkat kesiapan teknologi dan pemetaan rencanaan teknologi. Kemudian berikutnya adalah perancangan penelitian, kemudian pengumpulan data meliputi pembuatan BMC yang diperuntukkan untuk menganalisa model bisnis yang dijalankan, kemudian penyebaran survei TKT kepada sampel pengguna teknologi CCTV Mining Ice, kemudian dilanjut pengolahan data, yaitu pengukuran TKT berdasarkan hasil survei sampel, dilanjut ke analisis data, yaitu hasil dari pengukuran TKT pada teknologi CCTV Mining Ice di PT FAD dan pemetaan rencanaan teknologi CCTV Mining Ice pada industri tersebut, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kita lanjut ke 3.1, yaitu analisis permasalahan. Dalam analisis permasalahan dilakukan identifikasi pada permasalahan. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta bagaimana langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian 3.2, yaitu kajian pustaka, di mana kajian pustaka berguna untuk mencari referensi teori yang relevan dengan pengerjaan proyek inovasi teknologi tersebut. Referensi ini didapat dari buku, jurnal, artikel, maupun laporan penelitian dan situs-situs internet. Output dari studi literatur ini adalah terkumpulnya informasi dan referensi yang relevan dengan perumusan masalah. Tujuannya untuk memperkuat permasalahan. Kemudian 3.3, yaitu pembuatan bisnis model canvas atau BMC, di mana pembuatan BMC adalah untuk menilai, memvisualisasikan, menjelaskan, maupun mengubah model bisnis, sehingga performa bisnis menjadi lebih maksimal untuk bisa meraih tujuan dan target perusahaan. Selanjutnya adalah pengukuran TKT, di mana hal ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh tingkat kesiapan rancangan teknologi yang dirancang dan diinovasikan untuk nantinya diterapkan dan diadopsi oleh perusahaan. Selanjutnya adalah pemetaan rencanaan, yaitu memetakan proses pemetaan rencanaan teknologi yang didorong proyeksi kebutuhan teknologi atau projected needs berdasarkan kondisi kedepannya, di mana nantinya dalam proses ini akan terdiri dari 4, yaitu proses strategic planning, analisis proyeksi sasaran industri masa depan, proses pemetaan rencanaan produk atau penjabaran kebutuhan, persyaratan, dan rencana pengembangan produk, kemudian proses pemetaan rencanaan teknologi, yaitu pengkajian alternatif solusi, lead bank, dan produksi, dan terakhir proses NPI atau New Product Introduction. Kemudian 3.6, yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian bertujuan untuk mendokumentasikan hasil dari proyek ini yang berisikan proses, hasil, dan evaluasi secara rinci. Baik, berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan pada proyek kali ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan untuk memberikan di kolom komentar.
Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.